cairan atau makanan padat lain seperti bubur, promina. Nah, kecuali sirup yang berisi vitamin, suplemen mineral atau obat-obatan. Misalnya kan, kalau misalnya bayi kita lagi sakit nih, jadi di ASI kita itu kita bisa menambahkan vitamin buat balita kita, buat bayi kita. Lanjut. Nah, pemberian ASI eksklusif dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan. WHO merekomendasikan untuk melakukan IMD dalam 1 jam pertama kelahiran. ASI harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, dengan ASI eksklusif 6 bulan, kesehatan bayi akan lebih terjamin dan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kenapa sih ASI eksklusif itu harus 6 bulan? Pasti ibu bertanya kan, kenapa ya bayi itu harus mengkonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan? Pasti bertanya-tanya kan ibu? Nah, pemberian ASI eksklusif tanpa susu formula pada 6 bulan pertama dapat menurunkan risiko infeksi telinga, saluran cerna, dan infeksi pernapasan. Studi menunjukkan bahwa bayi yang minum ASI memiliki IQ lebih tinggi. Jadi beda ya ibu, balita di umur 0, misalnya 5 bulan nih, ASI ibunya tidak lancar, jadi ibunya memberikan susu formula. Beda ya nanti pas sudah besarnya, IQ-nya kayak misalnya kekebalan tubuhnya itu berbeda. Berarti kan ibu? Belum ibu? Nah, lanjut lagi. Nah, manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Yang pertama itu mencegah terangsang penyakit. Ibu nggak mau kan bayinya terserang penyakit? Nggak mau kan? Jadi harus memberikan ASI eksklusif selama usia 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu ASI eksklusif untuk bayi yang diberikan ibu ternyata mempunyai peranan penting, yakni meningkatkan ketahanan tubuh bayi karena bisa mencegah bayi terangsang berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan. Yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI eksklusif paling penting ialah bisa menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Hal tersebut dikarenakan di usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi tentu saja belum diizinkan mengkonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Nah, itulah yang kayak saya bilang tadi, selama usia 0 sampai 6 bulan itu harus mengkonsumsi ASI dari kita. Oleh karenanya selama 6 bulan berturut-turut. Lanjut. Cara pemberian ASI eksklusif dengan benar. Hal yang terpenting adalah setelah menyusu, pastikan bayi Anda sudah merasa cukup kenyang. Jika bayi sudah puas menyusu pada salah satu payudara Anda. Kalau misalnya nih kan bayinya sepertinya udah kayak nggak mau, kan nanti itu mau dilepas bayinya sendiri, puting kita. Nanti kalau udah dilepas, berarti bayinya udah kenyang. Nah, langsung kita pindahkan tuh ke area mamae kita sebelah kanan, pasti diterima bayi kita. Nah, lanjut. Menerapkan posisi latch on pada bayi. Latch on adalah menempatkan bayi pada menyusui, termasuk saat menyusui ASI eksklusif. Selain agar bayi bisa mendapatkan ASI dengan mudah dan nyaman, latch on juga bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa sakit pada puting. Pada saat menyusui, teknik yang bisa Anda terapkan selama melakukan posisi latch on pada bayi saat menyusui maupun sampai usia 2 tahun. Jadi ibu, bayi kita atau balita kita, batas menyusui itu sampai 2 tahun ya ibu, 2 tahun nggak lebih, ya. Selamat sore ibu semua. Selamat sore Bu. Selamat sore ibu. Semangat kan ibu? Masih Bu. Nah, di sini bu, tujuan saya di sini itu untuk memberikan penjelasan kepada ibu agar ibu semua ngerti bagaimana cara menyusui yang benar untuk
nggak boleh pegang gini Bu. Soalnya di asinya ini kan di area lama main Bu. Nanti kalau ibu buat gitu tersumbat di asinya Bu. Nah, seharusnya ibu tuh harus buat gini Bu. Lalu posisikan dia ke mulut bayinya Bu. Nah, pastikan mulut bayinya itu masuk semua ke area lama main, nggak cuma di putihnya aja Bu. Nah, gimana Bu? Ibu semua udah ngerti Bu? Sudah, Bu. Kalau yang dijelaskan Bu, bagaimana caranya? Jadi seperti ini Bu, cara menyusui bayi dengan benar. Jadi wajah bayi itu harus menghadap kepada darah kita. Kemudian perutnya itu harus menghadap ke perut si ibu Bu, supaya bayinya itu merasakan nyaman seperti itu Bu. Kemudian tangan kita itu harus menyangga pada darah kita seperti ini Bu. Seperti ini Bu. Jangan seperti ini Bu, karena kalau posisi seperti ini dapat menyumbat area lama mainnya Bu. Kemudian asinya Bu. Kemudian mulut bayi harus memenuhi area lama mainnya Bu. Jangan cuma putihnya aja Bu. Begitu Bu. Terima kasih ya Bu. Saya mau bertanya Bu. Iya Bu, ada apa Ibu? Apakah rasa ASI akan berubah saat si ibu yang menyusui sedang sakit? Biasanya Bu, jika ibunya mengalami demam, dia tidak akan berpengaruh terhadap rasa asinya Bu. Tapi jika ibunya ini mengalami infeksi terhadap payudara, itu akan merubah rasa asinya Bu menjadi lebih asin dan lebih tajam. Namun Bu, meskipun begitu, si ibunya ini tetap bisa menyusui bayinya Ibu. Gitu Bu. Makasih ya Bu. Ya Ibu. Nah, buat ibu-ibu sekalian, masih ada pertanyaan Ibu? Terima kasih ya Bu sudah mengikuti pembukaan yang kami buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf nih Ibu sekalian.